Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading untuk bulan Maret. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Maret ini ya. Kayak aku melihat ada semacam menengok ke belakang untuk melihat pembelajaran, melihat hal yang tidak kamu lihat. Karena di momen sekarang ada pelajaran dari masa lalu yang bisa kamu aplikasikan atau ada kayak situasi seperti ada hikmah dari masa lalu yang bisa signifikan di waktu sekarang. Lihat ya, gini, energi kamu adalah King of Wands gitu. King of Wands itu adalah energi pertama, orang yang karismatik, orang yang passionate sama pekerjaannya, pengusaha juga bisa, orang yang charming, berkarisma gitu ya. Kalau kita aplikasikan untuk kreativitas dan pekerjaan gitu atau bisnis. Nah, si King of Wands ini dia melihat ke belakang. Ke belakang itu adalah Wheel of Fortune gitu. Wheel of Fortune itu energinya ada di waktu lampau. Jadi di waktu lampau itu kayak ada wheel of fortune itu kan kayak roda berputar, ada energi karma juga, ada kayak suatu keadaan tidak terduga, atau bisa jadi juga kayak pintu yang terbuka buat kamu. Nah, dengan dia mengevaluasi misalnya ada momen tidak terduga di waktu lampau gitu. Um, Mungkin kamu menemukan situasi yang serupa di waktu sekarang. Terus juga ada ketidakterdugaan itu menimbulkan kabut di dalam kepala kamu karena dia dikonfirmasi sama cloud. Cloud itu sesuatu yang tertutup, sesuatu tantangan, sesuatu yang tapi itu tidak berlangsung lama sih tantangannya gitu. Bisa jadi juga tidak terduga dalam artian Wheel of Fortune ini mendatangkan tantangan kamu tidak duga, tapi itu bukan sesuatu yang berlangsung lama gitu, dan itu membawa kamu di posisi King of Wands sekarang. Jadi tantangan itu pun membawa kamu jadi King of Wands. Maksudnya King itu kan energi tertinggi ya, King dan Queen. Jadi sekalipun ada tantangan, kamu selalu bisa gitu menghadapi hal itu. Apalagi crossing energi kamu adalah Temperance. Walaupun misalnya gini, ketika tantangan pun kayak selalu ada intervensi semesta, intervensi spirit guide atau malaikat-malaikat penjaga kamu, karena Temperance ada di situ gitu. Walaupun rasanya kamu kayak tertati-tati berjalan sendirian, enggak, selalu ada intervensi semesta di situ. Untuk apa? Untuk kamu berjalan di track kamu, berjalan di jalan yang harusnya kamu lewatin untuk proses evolusi jiwa kamu di kehidupan ini gitu ya. Karena Temperance itu aku selalu mengartikan sebagai intervensi semesta, karena di situ ada malaikat ya. Malaikat itu aku melihatnya sebagai intervensi semesta, malaikat penjaga kamu, spirit guide kamu untuk kamu tetap berjalan di track kamu gitu. Jadi walaupun nggak terduga, itu bagian, ada momen yang nggak terduga di waktu lampau, itu bagian dari um, apa ya, bagian dari proses pembelajaran kamu aja gitu. Sesuatu yang memang perlu kamu lewatin untuk apa, untuk bikin kamu tambah kuat, tambah bijak, kamu punya bekal yang tadi aku bilang. Dia nengok ke belakang karena itu bisa jadi bekal untuk sekarang ataupun ke depannya nanti gitu, apapun konteks situasinya, entahkah itu pekerjaan, entahkah itu kreativitas, hubungan antar manusia gitu. Dan di energi yang akan datang itu seperti apa ya, sesuatu yang pernah kamu lewatin itu, apapun ya, itu kayak membawa kamu sampai di titik Empress gitu. Empress itu pertama aku melihatnya ini bisa jadi hubungan romantis yang baru ya, tapi dua energi yang berbeda gitu, karena Empress itu energi bumi, King of Wands itu energi api gitu. Empress itu juga berbicara keberlimpahan, kenyamanan, terus juga apa ya, self love juga bisa ya, perjalanan kamu untuk sampai di titik menemukan kenyamanan di dalam diri kamu. Dan kalau berbicara misalnya gini, kamu menanti kehadiran anak dalam rumah tangga kamu gitu, Empress juga bisa berbicara seperti itu ya. Terus di alam bawah sadar kamu tentang suatu chapter yang tertutup, tentang karma, tentang tabur tuai. Jadi kayak tema karmanya kuat banget gini ya. Semoga gini, kamu adalah orang yang selalu punya intensi baik, selalu menabur hal yang baik. Dan kalaupun kamu pernah melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain, entah kamu sengaja ataupun tidak, kamu sudah belajar ya, dan sudah paham untuk kedepannya kamu punya intensi untuk tidak melakukan hal yang mungkin menyakiti orang lain atau merugikan orang lain. Setidaknya intensi dulu, dimulai dari intensi gitu. Karena gimana pun manusia at some point akan ada momen kilafnya, akan ada momen apa ya, kebawa emosi, hal-hal semacam itu gitu. Dan dengan the word di situ, ini adalah apa ya, proses kamu sih untuk menutup satu siklus yang tadi berhubungan dengan karma, berhubungan dengan sesuatu yang tidak terduga, berhubungan dengan hubungan-hubungan tertentu yang memang sudah waktunya berakhir gitu, situasi yang memang sudah waktunya berakhir. Karena ketika completion dengan the word itu, satu chapter kehidupan kamu udah selesai gitu, dan kamu perlu melepaskan apapun yang sudah tempatnya bukan di waktu sekarang ya. Dengan the word ada di alam bawah sadar, kayak masih ada part diri kamu yang belum bisa melepaskan sesuatu ataupun orang-orang tertentu gitu. Misalkan gini, pertemanan ya, contoh aja pertemanan. Aku selalu bilang ketika kita berevolusi gitu, orang-orang tertentu di hidup kita akan mental karena energinya udah nggak match gitu. Sementara sebagai fixed sign gitu ya, fixed sign itu Aquarius, Leo, Scorpio, sama Taurus,
agak resisten untuk berubah, agak resisten untuk move on, agak resisten untuk melepaskan sesuatu gitu. Lebih sulit daripada dua modality yang lain kayak cardinal ataupun mutable ya. Agak sulit gitu. Nah, karena ini masih membayang-bayang, ini juga bagian dari proses kamu untuk lebih apa ya, lebih belajar untuk lebih mengalir, belajar lebih ikhlas, belajar melepaskan, kayak ibaratnya mengalir sama kehidupan, belajar tahu gitu. Ada momen-momen tertentu di hidup kita di mana kita perlu melepaskan situasi tertentu atau orang-orang tertentu, dan kalaupun bukan kita yang melepaskan gitu, kayak mental sendiri aja gitu loh. Nah, itu bagian dari completion kamu, siklus kamu udah selesai, ya kan? Ini kayak roda berputar, ini energi karmanya sangat kuat sih. Jadi baiknya sih jangan dilawan gitu, baiknya kamu mengalir ya. Karena apa? Kamu udah membawa suatu tempat di mana page of wands gitu. Page of wands itu energi yang excited gitu, energi petualangan, energi di mana kayak kamu seperti aja ya, bukan berarti kamu dimulai dari kanvas kosong, tapi seperti kamu mulai lagi chapter baru di mana itu vibe-nya selalu fun sih dengan energi wands ya. Page sama Knight of Wands gitu. Juga berbicara tentang suatu komunikasi yang mungkin kamu tunggu gitu, dan karena page itu energi murid, jadi itu tadi kamu adaptasi lagi, walaupun kamu beradaptasi, ini vibe-nya selalu fun gitu. Terus energi oracle kamu itu adalah cakra keenam, nih cakra spiritual, dan mungkin signifikan ya untuk kamu menangkap informasi yang semesta berusaha komunikasikan sama kamu gitu ya. Mungkin kamu punya semacam ide, punya semacam kayak kamu mendownload informasi dari alam semesta, dan kamu tahu gitu kamu perlu melakukan apa, entah itu skala kecil ataupun skala besar gitu. Kayak kamu punya visi yang jauh ke depan di mana orang belum tentu bisa mengerti apa yang kamu tangkap gitu, apa yang kamu terima dari alam semesta. Karena ini tema sesuatu pesan tentang bahwa kamu tuh punya visi, kamu tuh bisa mendownload informasi dengan astro oracle kamu itu adalah moon ya, persepsi. Kayak aku mendapat pesan bahwa kamu atau sebagian dari kamu ya di antara penonton aku, kamu tuh kayak mendapat apa ya, entahlah itu momen inspirasi, momen pencerahan, kamu mendapat suatu pesan di mana belum tentu semua orang di sekitar kamu atau orang-orang terdekat kamu itu ngerti gitu. Tapi ini suatu pesan, suatu visi, suatu gambaran tentang kamu bisa melihat jauh ke depan sementara orang-orang di sekitar kamu belum gitu ya. Oke, yang menjadi emosi kamu adalah Nine of Wands, ada urusan yang belum selesai. Nah, ini tadi nih pengalaman dari waktu lampau. Lebih kepada lepaskan sih apa yang perlu kamu lepaskan gitu ya. Ini pelajaran buat kamu, highlightnya terutama di bulan Maret ini ya. Mungkin ada godaan-godaan untuk apa yang membuka kembali lembaran baru di waktu lampau, menghubungi kembali orang-orang yang kamu tahu emang udah waktunya gitu. Kayak seringkali manusia tuh pikirannya ngerti tapi hatinya enggak gitu. Jadi ketika hati dan pikiran dan action itu nggak sinkron, disitulah problemnya ya. Pikiran kita tahu, oh udah waktunya nih kita move on, tapi hatinya belum nih. Jadi kayak masih ingin membuka-buka lagi lembaran yang tempatnya sudah di belakang. Nah, lalu yang berikutnya di dunia eksternal kamu ada lovers dan ada whip. Mungkin ada hubungan-hubungan yang challenging atau konflik, bisa besar bisa kecil gitu ya. Ada sesuatu kayak gesekan dengan orang-orang terdekat, bisa jadi juga hubungan romantis. Tapi gini, yang tadi aku bilang ada suatu pesan tentang potensial hubungan romantis kamu, dua karakter yang berbeda gitu. Mungkin ini direpresentasikan King of Wands sama Empress, atau bisa jadi ya nggak harus energi bumi atau energi api, tapi orang yang kayak karakter yang berbeda gitu sama kamu. Dan ini karena karakter perbedaan itu signifikan, ini bisa jadi sesuatu aspek yang challenging, bisa jadi aspek yang menguatkan gitu. Ketika dua elemen yang berbeda bisa bersinergi, itu potensi untuk jadi power couple sih. Tapi ketika nggak bisa, ya udah, mungkin jalannya masih panjang, atau skenario berikutnya adalah menempuh jalan masing-masing ya. Yang menjadi harapan kamu tuh kan, aku mendapat kayak ada sesuatu sih, kayak komunikasi atau pertemuan. Sebagian dari kamu kayak masih berharap untuk bisa kayak semacam berkomunikasi sama orang tertentu yang tempatnya udah di belakang gitu. Lalu yang skenario berikutnya adalah harapan kamu untuk moving forward sama hidup kamu. Tenang, kamu pasti moving forward karena kamu itu kayak apa ya, pikiran kamu itu udah kayak 10 langkah jauh di depan dibandingkan orang-orang di sekitar kamu. Kamu punya visi, kamu punya kemampuan untuk genius gitu. Karena saking geniusnya kamu bisa melihat peluang, kesempatan, atau punya ide-ide yang saat ini tuh nggak semua orang di sekitar kamu paham, atau bahkan kamu bisa bikin terobosan gitu dengan pekerjaan kamu, dengan bisnis kamu ya.
Terus reading kamu ditutup dengan Seven of Cups. Biasanya aku mengartikan ini sebagai energi ilusi, energi kebingungan, kebanyakan pilihan bikin bingung, tapi ini aku melihat bahwa ini adalah energi bahwa kamu bisa mendownload informasi, antena kamu bisa menerima komunikasi dari alam semesta, dan kamu bisa apa ya, itu jadi sesuatu yang suportif atau menguntungkan buat kamu karena kamu bisa mengaplikasikannya dengan pekerjaan kamu, dengan bisnis kamu, atau membuat sebuah terobosan dalam konteks apapun yang tidak bisa yang tidak pernah ada sebelumnya ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.